laptop Anda error. Sering hang, laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda, meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai, Blok F7 nomor 15, Somba Opu, Kabupaten Goa. Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai. Di jajaran terdepan
Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lab Story dengan tema kata mereka tentang dampak dan kesehatan mental pernikahan anak. Wah, alhamdulillah kita bisa dapat dipertemukan dalam kegiatan hari ini walaupun malam-malam kayak gini ya teman-teman, tapi teman-teman semua tetap semangat, luar biasa sekali. Dan senang sekali rasanya saya EN Apniani Nur, host Lab Series yang akan mendampingi para pembicara kita pada kegiatan hari ini, teman-teman. Tapi pertama-tama sebelum itu, saya ingin mengapresiasi nih semangat teman-teman yang udah bergabung dalam kegiatan hari ini. Luar biasa, keren banget. Udah ada beberapa yang join di dalam Zoom hari ini, dan mungkin ada beberapa teman yang hadir di atau nonton di live YouTube TPPIP UNM. Halo, selamat malam. Dan teman-teman nih, sekedar info bahwa Lab Story hari ini adalah kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2022. Wah, masih angkatan maba nih, tapi luar biasa udah ngadain kegiatan yang seperti ini keren banget untuk mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2022. Lalu teman-teman, seperti tema kita pada kegiatan hari ini yaitu kata mereka tentang dampak dan kesehatan mental pada pernikahan anak. Wow, luar biasa sekali ya tema yang akan diangkat pada kegiatan hari ini. Tapi teman-teman mungkin di sini ada yang bingung atau ada yang ingin tahu siapa sih kata mereka ini? Mereka itu siapa? Jadi langsung saja saya akan sapa dan perkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Mutmainah, Kak Mutia Mutmainah. Halo, selamat malam Kak Mutia. Halo, selamat malam. Iya, apa kabarnya nih Kak Mutia? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, wah luar biasa. Nah, sudah hadir juga nih di tengah-tengah kita ada Kak Nur Wahida. Halo, selamat malam Kak Nur Wahida. Halo, selamat malam, Kak. Wah, apa kabarnya Kak Nur Wahida? Mungkin lebih baik dipanggil Kak Nur ya, gimana? Ya, terserah, Kak. Oke. Nah, jadi, sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Kak Kaila Agustina. Halo, selamat malam Kak Agustina. Halo, selamat malam Kak. Wah, luar biasa. Nampak cantik ya malam ini Kak Agustina. Dan ya sudah ada lagi tentu pemateri kita hari ini. Ada Kak Nur Wahyu Anjarsari. Halo, selamat malam Kak Wahyu. Nur Wahyu. Halo, selamat malam, Kak. Ya, gimana kabarnya Nur Wahyu? Puji Tuhan baik, Kak. Wah, luar biasa sekali. Nah, sudah hadir pemateri kita juga ada Kak Sri Ayu Lande. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Gimana nih Kak Sri Ayu, deg-degan gak atau gimana? Enjoy ya Kak? Ya Kak, enjoy aja. Wih, mantep nih. Berarti teman-teman di sini udah siap ya untuk membawakan materi tentang tema kita hari ini, yaitu dampak dan kesehatan mental pernikahan anak. Nah, jadi kita lebih ke sharing-sharing santai, tapi tetap apa ya? Tetap tetap berilmu dan lain-lainnya ya. Santai tapi mantap. Jadi langsung aja ya teman-teman. Kita mulai nih pertanyaan sebelum kita mulai sharing-sharing kita hari ini. Saya mau tanya dulu sama teman-teman pemateri, ada 5 orang nih pemateri yang cantik-cantik
dan luar biasa malam hari ini. Apa sih pendapat teman-teman tentang pernikahan anak? Apakah pernikahan anak itu anak yang menikah umur 10 tahun atau gimana nih? Mungkin boleh pendapatnya boleh dari Kamut Mainah dulu, silahkan. Baik, Kak. Terima kasih. Nah, pernikahan anak. Pernikahan anak itu merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh sebuah pasangan, di mana pasangan tersebut masih berumur di bawah, untuk pihak laki-lakinya itu berumur di bawah 19 tahun, dan untuk perempuannya itu masih berumur di bawah dari 16 tahun. Baik, begitu Kak. Oke, jadi menurut Kamut Mainah pernikahan anak itu pernikahan di bawah umur ya, Kamut Mainah. Nah, kalau Iya, betul sekali. Oke, luar biasa. Kalau misalnya dari Kak Kaila, pendapatnya apa sih tentang pernikahan anak ini? Mana? Silahkan Kak Kaila. Atau mungkin Kak Kaila jaringannya kurang bagus, gimana? Mohon maaf Kak, ada sedikit keributan di sini. Gak apa-apa. Pernikahan anaknya itu menurut saya itu 1 dari 5 perempuan itu harus berusia 20 tahun hingga 24 tahun menikah sebelum mereka bertahun yang ke-18. Sedangkan anak laki-laki yang menikah di bawah usia 18 tahun, di mana 1 dari anak-anak itu menikah sebelum berusia 15 tahun. Sebanyak 43,8 juta anak melakukan perkawinan. Jumlah tersebut 55% total jumlah anak-anak di Indonesia yang berjumlah 7,96 juta. Sekian. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Kaila. Jadi itu pendapat dari Kak Kaila sendiri. Nah, terus gimana sih pendapat dari Kak Nur Wahida? Silahkan. Baik, terima kasih Kak EN. Mungkin pendapat saya hampir sama dengan saudari Mutia. Cuman saya mau menambahkan sedikit. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun, sedangkan dari pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi mungkin lebih baik kita harus berpikir secara matang untuk mengambil keputusan lah. Mungkin itu saja dari saya KM. Oke, jadi menurut Kak Wahida itu pernikahan anak itu pernikahan yang belum cukup umur ya, masih di bawah umur. Nah, sementara Kak Nur Wahyu nih, pendapatnya gimana nih tentang pernikahan anak ini sendiri? Ya, baik. Menurut saya, pernikahan anak itu merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda yang belum mencukup umur atau masih di bawah umur 18 tahun, Kak. Itu menurut pendapat saya, Kak. Oke, jadi masih tergolong muda ya, pernikahan anak masih di bawah umur, sama seperti kata teman-temannya tadi sebelumnya. Nah, untuk ada Kak Sri Rahayu, silahkan pendapatnya gimana nih Kak Sri? Ya, baik. Terima kasih Kak EN. Jadi pendapat saya mengenai pernikahan anak itu adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia remaja. Terima kasih Kak. Oke, jadi dari pendapat 5 pemateri kita hari ini, bisa saya simpulkan bahwa pernikahan anak ini adalah pernikahan yang masih di bawah umur, masih belum matang untuk menikah. Misalnya laki-laki dia harus berumur 19 tahun dulu, perempuan berumur 16 tahun gitu. Saya mau tanya nih teman-teman, gimana sih pendapat teman-teman tentang anak-anak yang kan udah banyak nih di berita kan ada banyak anak-anak yang umur 15 tahun masih SMP udah nikah tuh. Gimana sih pendapat teman-teman? Saya mau mungkin dari Kak Nur Wahyu, gimana pendapat tentang pernikahan anak yang marak terjadi di beberapa berita sekarang?
Baik, Kak. Menurut saya, mungkin mereka itu kurang dalam sosialisasi yang membahas tentang apa sih dampak negatif dari pernikahan anak tersebut, sehingga mereka itu kurang paham apa dampak negatif dari pernikahan anak. Jadi mereka berani untuk melakukan pernikahan anak yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan, Kak, karena mereka masih di bawah umur. Oke, Ya. jadi menurut Kak Nur Wahyu ini karena masih kurang edukasi ya. Jadi bagus sekali untuk teman-teman yang ada di atau yang nonton atau yang mengikuti kegiatan ini, kita belajar dari sini untuk mencegah pernikahan anak ya. Betul nggak teman-teman? Ya. Nah, kalau misalnya nih apa sih faktor-faktor dari pernikahan anak usia dini? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Kaila, silahkan. Baik, Kak. Faktornya itu ada 9 faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini. Salah satunya yaitu faktor sosial, faktor sosial yang memicu, yang mendorong kasus perkawinan anak karena beberapa pengaruh, adanya pengaruh lingkungan, perilaku berpacaran yang berisiko tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu. Oke. Nah, jadi ada beberapa faktor ya yang disebutkan dari Kak Kaila. Mungkin mau ditambahkan nih sama Kak Mutia, boleh? Mungkin ada faktor lain sehingga terjadi pernikahan usia dini atau pernikahan anak. Silahkan Kak Mutia. Baik, untuk faktor itu sendiri, faktor pernikahan anak, saya mendapat ada 4 faktor, di mana faktor pertama itu merupakan faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga itu faktor budaya, dan yang keempat itu faktor media massa. Nah, faktor yang pertama itu faktor ekonomi, di mana ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa anak perempuan itu sama dengan beban keluarga. Nah, maka dari itu mereka beranggapan kalau menikahkan anaknya maka akan mengurangi beban keluarga. Nah, begitu. Padahal pada dasarnya kan anak, entah itu anak perempuan maupun anak laki-laki merupakan karunia dari Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu faktor budaya. Nah, di beberapa budaya itu ada yang mengatakan bahwa apabila perempuan telah mengalami menstruasi, maka dia itu sudah dibolehkan menikah dan bahkan mereka itu diberjodohkan. Iya. Nah, seperti itu tanpa melihat umur, entah itu masih 15 tahun, 14 tahun. Nah, kalau dia sudah menstruasi, yang penting dia sudah menstruasi, maka dia sudah dianggap bisa menikah, seperti itu. Nah, yang keempat itu faktor media massa, di mana seperti yang kita lihat itu di TikTok maupun media massa lainnya itu ada banyak sekali konten-konten mengenai menikah muda, betapa enaknya menikah muda. Padahal mereka tuh belum memahami apa sih yang perlu diperlukan dalam menikah begitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan. Mereka itu hanya lihat dampak-dampak baiknya saja begitu. Maka mereka akan tertarik untuk menikah tanpa melihat atau tanpa mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Begitu, Kak. Oke, jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama, menurut kamu Tia itu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah mungkin, atau faktor budaya atau tradisi dari masyarakat, dan juga faktor media massa. Nah, saya tertarik untuk membahas yang faktor media massa ini, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa di TikTok emang banyak banget sih yang membahas tentang menikah muda itu enak, tapi sayangnya anak-anak tuh atau orang-orang tuh lebih berpikir ke menikah mudanya cuma enak aja, tapi mereka nggak terus lebih dalam untuk mengedukasi menikah itu seperti apa sih dan lain-lain. Nah, gimana nih menurut
Sri Rahayu Lande, gimana sih untuk Yolanda. kita bisa em, kan di faktor media massa ya, yang seperti dijelaskan dari Kamut Maina bahwa banyak informasi-informasi tentang tentang menikah mudah, enak dan sebagainya tanpa memikirkan hal-hal yang lebih dalam lagi, apa yang harus kita persiapkan di pernikahan itu sendiri. Menurut Kak Sri Rahayu, Sri Ayu maksud saya, bagaimana sih agar kita bisa em, mengedukasi anak-anak di media massa bahwa menikah tuh bukan cuma berumah tangga untuk satu malam atau satu hari gitu. Gimana sih menurut Kak Sri Ayu? Silahkan. Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya? Iya, baik. Mungkin jaringannya yang kurang bagus. Jadi gini, gimana sih Kak Sri Ayu untuk mengedukasi anak-anak yang mungkin mengedukasi anak-anak di TikTok atau sebagainya, media sosial, agar anak-anak tuh nggak termakan bahwa menikah itu semudah itu loh. Menikah itu cuma enaknya gitu aja gitu. Gimana sih cara dari Kak Rahayu atau tips untuk mengedukasi di media massa? Ya, baik. Pendapat saya, mungkin kan kita bisa dikontrol dari orang tua untuk membatasi waktu kita untuk bermain gadget, begitu Kak. Oke, jadi karena masih anak-anak ya, mungkin lebih baik ini dari orang tua juga yang bisa mengontrol anaknya apa yang seharusnya dia bisa nonton, apa yang enggak dulu, atau mungkin orang tua juga bisa menjelaskan. Jadi gini nak, anaknya nonton, tapi orang tua juga sambil menjelaskan biar anaknya tuh enggak mentah-mentah ngambil informasi gitu ya, menurut Kak Sri Ayu. Iya, baik. Nah, itu tadi beberapa faktor ya, dan sudah dijawab juga cara mengedukasi, terutama di media massa dari teman-teman pemateri. Terus, tentu saja, seperti tema kita pada malam hari ini, ada dampak dari kesehatan mental pada pernikahan anak. Nah, menurut Kak Nur Wahyu, ini dampaknya apa aja sih? Silahkan. Baik, Kak. Dampaknya itu ada dampak psikis dan stres atau depresi, timbulnya konflik yang berujung perceraian, mengalami tekanan sosial dalam rumah tangga, juga pendidikan anak itu terhambat karena dia menikah di usia dini, Kak. Oke, jadi dampaknya itu bisa dari dampak kesehatan mental juga ya, teman-teman. Kalau misalnya kita nikah belum cukup umur, masih berpikir yang belum dewasa gitu, bisa berdampak di kesehatan mental. Oke. Nah, saya mau tanya nih, saya tadi sempat ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk Nur Wahida. Gimana sih tanggapan Kak Nur Wahida? Bagaimana kalau misalnya pernikahan dini ini atau pernikahan anak ini malah disuruh sama orang tuanya sendiri gitu? Seperti tadi ada faktor dari budaya dan tradisi. Jadi faktor budaya dan tradisi itu kan kebanyakan dari orang tuanya sendiri yang meminta itu untuk menikah atau menjodohkan anak tersebut. Padahal anak tersebut mungkin belum paham dengan arti sebuah pernikahan itu. Menurut Kak Nur Wahida, gimana tanggapan Kak Nur Wahida tentang itu? Bagaimana kalau orang tuanya sendiri yang menyuruh anaknya untuk nikah? Gitu. Baik, terima kasih Kak En. Menurut pendapat saya itu pernikahan anak karena faktor tradisi dan budaya itu mungkin kita jika saya berada di posisi itu, mungkin saya bisa memberitahu kepada orang tua saya bahwa mungkin bisalah diundur sampai cukup umur karena
faktor yang dampak yang bisa menyebabkan dampaknya juga bisa ke anaknya juga, karena kalau misalnya hamil di bawah usia 20 tahun itu bisa berdampak kematian kepada ibu dan anak. Jadi mungkin kalau terjadi ke saya, mungkin saya bisa memberi arahan ke orang tua saya, bilang, jangan dulu, nanti cukup umurku baru dikasih menikah, Kak. Gitu, Kak. Oke, jadi lebih untuk kita memberi pengertian kepada orang tua kita bahwa enggak dulu untuk menikah muda gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Nur Wahida sendiri. Nah, kalau dari Kak Mutmainah sendiri, gimana nih tanggapan kakak tentang orang tua yang menyuruh anaknya untuk nikah? Gimana juga solusi dari itu sendiri? Gimana nih Kak Mutmainah? Silahkan. Nah, baik. Untuk itu tadi termasuk faktor ke orang tua atau budaya. Nah, kalau untuk bagaimana kita menanggapinya sendiri, ya itu kita harus mempunyai ilmu. Kita sebagai anak itu juga harus pintar-pintar dalam mencari edukasi-edukasi. Nah, kemudian setelah itu kita ketika terjadi sebuah kegiatan ataupun seperti yang tadi kakak bilang tentang pernikahan anak itu karena faktor orang tua. Nah, kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita bahwa menikah muda itu ada banyak loh dampaknya, entah dari diri saya sendiri, mungkin juga terhadap anak-anak saya nanti. Nah, seperti itu. Apalagi kita lihat kalau kita menikah muda itu ada banyak sekali dampak, terutama dalam proses kehamilan. Nah, di mana kandungan kita itu kan belum kuat, maka dari itu kita bisa menjadikan itu sebuah jawaban kepada orang tua kita, bilang saya tidak bisa menikah dulu karena ada banyak dampak buruk dari menikah tersebut. Nah, kan juga orang tua tidak mungkin memaksakan kita kalau kita mempunyai alasan yang tepat dan alasan yang akurat, seperti alasan kesehatan tadi yang saya bilang, kemudian alasan tentang anak tersebut, entah nanti anak yang lahir itu apakah mengalami kurang gizi atau pertumbuhan lambatnya. Nah, seperti itu, Kak, yang dapat saya jadikan alasan untuk mencegah pernikahan anak yang dilakukan oleh orang tua saya atau orang tua di luar sana. Oke, jadi di sini betapa pentingnya edukasi ya. Jadi bukan hanya anak itu sendiri, tapi orang tua juga harus beredukasi tentang bahwa ada beberapa dampak dari pernikahan anak ini, bahwa misalnya kita nikah muda nih, terus kandungan kita belum kuat, itu akan berdampak pada kita sendiri juga, kepada anak kita sendiri juga, kesehatan mental kita sendiri. Jadi betapa pentingnya bagi orang tua untuk beredukasi atau mencari edukasi tentang apa sih itu pernikahan anak, apa sih dampak-dampaknya dan lain-lain. Nah, saya tertarik nih untuk bahas juga faktor ekonomi, kan yang sudah dijelaskan dari kamu Tiah tadi. Ada beberapa kasus yang kesulitan ekonomi, terus dijodohkanlah, biar mungkin orang tua akan merasa kayak, ya udah saya jodohkan anakku biar saya nggak beban lagi untuk membiayai anakku gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Kayla sendiri tanggapannya gimana nih? Dan mungkin apakah ada solusi untuk itu? Silahkan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, faktor ekonomi yang membuat terjadinya suatu perjodohan itu sangat tidak toleran ya Kak. Menurut saya itu kan keinginan setiap anak itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita terpaksa menikah
kan dampak negatif bagi hubungan yang terpaksa itu sangat banyak, Kak. Misalnya tidak memiliki masa depan. Sepertinya hanya itu dari saya, Kak. Oke, jadi tidak ditoleran ya kalau misalnya kita menikah karena faktor ekonomi. Lagi-lagi kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri untuk menjelaskan kepada orang tua kita. Mungkin ada beberapa orang atau teman-teman di sini ada yang dipaksa menikah gitu. Kita bisa jelaskan bahwa ini loh, Mak, Pak, saya nggak bisa nikah dulu karena ini dampaknya. Saya juga kesehatan mentalku eh, belum sempurna, belum bagus untuk menikah. Saya belum punya persiapan juga untuk menikah. Saya masih ingin sekolah dan lain-lain. Mungkin akan dijelaskan seperti itu. Lagi-lagi kita harus tahu dampaknya biar kita bisa mencegah sebuah pernikahan anak itu sendiri. Nah, teman-teman, pasti ada juga nih beberapa faktor penyebab, kan faktor terjadi dan ada faktor penyebab di lingkungan kita sendiri. Kalau menurut teman-teman, apa sih faktor penyebab terjadinya pernikahan anak ini di lingkungan terdekat kita sendiri? Mungkin dari Kak Nur Wahyu dulu, silahkan. Ya baik Kak, menurut saya faktor dari lingkungan kita sendiri itu seperti pertemanan. Kita harus pintar atau harus memilih teman secara baik, Kak. Kita harus bisa membedakan ini teman yang dapat membawa kita ke arah yang positif dan negatif. Karena pertemanan yang kurang baik dan kurang membawa pengaruh positif kepada kita dapat juga membawa diri kita itu ke arah yang negatif atau pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Oke. Jadi, ya Kak, sekian jawaban saya. Oke, jadi yang paling terdekat di lingkungan kita yaitu faktor penyebabnya karena pergaulan bebas ya, karena teman sendiri. Jadi pintar-pintarlah kita semua untuk memilih teman, untuk bergaul, karena pergaulan juga itu menentukan kita di masa depan gitu loh. Gitu. Jadi lanjut teman-teman, saya ingin tanya dong, apa sih menurut teman-teman efek negatif dari pernikahan dini selain tadi yang telah disebutkan oleh teman-teman, efek yang paling negatif lah menurut teman-teman sehingga teman-teman membuat, aduh saya nggak mau nih kalau misalnya saya harus nikah muda gitu. Menurut Kak Sri Ayu dulu deh, silahkan. Ya, terima kasih Kak EN. Jadi menurut saya yang paling negatif itu yang membuat kita untuk menolak pernikahan anak itu mungkin kita bisa memberi alasan bahwa pendidikan yang lebih penting dibanding semuanya. Oke. Jadi efek negatifnya itu mungkin pendidikan kita yang akan terhambat gitu loh. Iya. Iya, baik. Terima kasih ya Kak Sri Ayu. Nah, terus untuk beberapa, saya mau tanya kembali nih sama kamu Tia, seberapa penting sih kesehatan mental pada pernikahan itu sendiri? Menurut kamu Tia, gimana? Silahkan. Baik, untuk dampak kesehatan mental itu sendiri pada pernikahan dini itu sangat berdampak, kalau menurut saya itu berdampak buruk, bahkan buruk banget. Kenapa? Karena dalam pernikahan anak itu banyak sekali dampak-dampak yang bisa terjadi pada diri kita. Sebagai contoh, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Nah, di situ saja kita sudah bisa melihat ada dampak mental dan ada dampak psikologis, ada dampak seperti luka maksudnya luka di tubuh kita, dampak-dampak fisik, kemudian dampak mental, di mana kita bisa saja stres atau bahkan bisa saja bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu juga pada proses kehamilan. Nah, pada proses kehamilan kan untuk edukasi yang kita dapatkan pada saat kita melakukan pernikahan anak itu belum banyak tentang
bagaimana sih cara yang baik dalam menjalankan ataupun apa ya, kayak dalam memberikan apa sih saja pentingnya itu yang kita harus lakukan pada saat kita hamil. Nah, seperti itu. Itu bisa saja berdampak stres pada diri kita. Nah, seperti itu, Kak. Ya, baik. Jadi kesehatan mental tuh penting banget kita persiapin sebelum menikah ya kan. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa kita menentukan sifat anak kita itu sendiri sebelum kita harus menikah gitu. Paham nggak? Jadi kita harus, apalagi sekarang kan ada ilmu parenting nih, teman-teman pasti udah sering lihat kan, bahwa misalnya orang tua yang terkena kesehatan mental itu anaknya juga bisa terkena itu loh. Kesehatan mental bisa mewarisi kesehatan mental yang buruk oleh orang tuanya. Jadi betapa pentingnya kita untuk menstabilkan mental kita, untuk menjaga kesehatan mental kita sebelum menikah gitu. Jadi itu penting juga. Ini sebuah edukasi untuk lagi-lagi untuk kita sebelum berumah tangga, sebelum umur kita matang untuk berumah tangga gitu. Tapi teman-teman, ada yang bilang nih bahwa umur itu bukan penentu sebagai kedewasaan. Setuju nggak? Ada juga nih yang masih umur 19 tahun, laki-laki kan dalam undang-undang boleh nikah umur 19 tahun kan? Ada juga nih yang umur 19 tahun sudah menikah tapi mereka bisa menjalankan rumah tangganya itu dengan baik. Ada juga laki-laki yang umur 30 tahun tapi malah nggak, masih kanak-kanak pernikahannya, maksudnya mereka belum paham betul apa tuh arti pernikahan itu. Kira-kira kalau dari pandangan teman-teman sendiri itu kenapa, apa sih yang menjadi alasannya kenapa bisa seperti itu gitu? Mungkin dari Kak Nur Wahida, silahkan. Baik, mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh KEN, kedewasaan itu tidak diukur dari usia seseorang, tapi mungkin kedewasaan itu tergantung dengan orang yang memiliki wawasan yang luas, karena yaitu kedewasaan tidak terukur dari usia seseorang. Nah, mungkin ketika ada seorang yang baru berumur 19 tahun menikah, tapi dia mempunyai pikiran yang luas dan mempunyai pikiran yang kalau ke depannya saya mau begini, saya harus bisa menafkahi istri saya supaya istri saya tidak meninggalkan saya atau mungkin lain sebagainya. Nah, kalau yang umur 30 tahun tapi tidak dewasa dengan pikirannya, itu mungkin dia tidak memiliki pendidikan yang baik karena ya seperti itu, mungkin dia belum terlalu luas wawasannya terhadap pendidikan, jadi dia kayak kurang memahami dan kurang memikirkan secara matang bagaimana langkah-langkah yang dia ambil dalam melakukan sesuatu. Mungkin itu saja Kak En. Oke, jadi kurangnya edukasi ya. Mungkin udah berumur, tapi nikah juga masih dianggap nggak penting atau masih, ya masih belum tahu lah kalau nikah itu harus gini gini gini. Mungkin kurang edukasi ya, lagi-lagi gitu. Lagi-lagi edukasi. Nah, seperti tadi yang udah dikatakan oleh beberapa teman-teman nih, bahwa ada dampak pernikahan dini tuh ada dampaknya pada kehamilan. Mungkin boleh disebutkan secara jelas biar teman-teman yang udah join atau lihat live ini bisa tahu apa sih dampak pernikahan dini pada kehamilan. Mungkin boleh dijelaskan oleh Kak Nur Wahyu. Silahkan. Baik, Kak, menurut saya dampak pernikahan dini pada kehamilan itu seperti bayinya atau anaknya yang lahir itu bisa saja prematur atau tidak normal dan pertumbuhannya itu mengalami kurang gizi, Kak. Karena semasa di kandungan itu kan dia tergolong
muda dalam rahim ibunya yang belum kuat, yang belum sanggup untuk membentuk janinnya dengan baik, Kak. Seperti itu. Wow. Oke, jadi seperti itu ya dampak pernikahan dini pada kehamilan. Nah, kalau misalnya dampak pernikahan dini pada proses persalinan, pasti ini ada kan ya dampak dalam proses persalinan itu sendiri. Nah, kalau menurut Kak Kaila, apa sih dampak pernikahan dini atau pernikahan anak pada proses persalinan? Seperti kekurangan energi, Kak, karena mereka karena seringnya terjadi konflik di antara rumah tangga tersebut yang membuat seorang ibu yang ingin melahirkan itu menjadi stres dan kurang energi untuk melahirkan. Makanya biasa terjadi keguguran ataupun dioperasi yang tidak melahirkan secara normal. Terima kasih, Kak. Oke, jadi itu ya dampak dari proses persalinan itu sendiri terhadap pernikahan anak. Ya, bisa prematur dan berat badan lahir rendah gitu. Dan untuk bagaimana kalau misalnya menurut Kak Sri Ayu, apa sih cara untuk mencegah pernikahan dini itu sendiri? Kalau menurut Kak Ayu ya, versi Kak Ayu. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya solusi untuk mengatasi pernikahan anak yaitu pendidikan perempuan. Karena kita sebagai perempuan, kalau kita berpendidikan pasti kita bisa menolak sebuah tunjangan dari orang tua atau dari faktor manapun yang menuntut kita untuk melakukan pernikahan anak. Dan juga kita harus memperkuat hak-hak kita sebagai perempuan, bahwa jika belum waktunya itu belum bisa atau belum kalau semisal diizinkan dari orang tua, mungkin kita bisa menolak dengan alasan yang tepat. Mungkin itu, Kak. Baik, nah itu untuk versi Kak sendiri ya, Kak Nur Wahyu sendiri. Nah, kalau misalnya versi Kak Kayla, gimana nih cara mencegah pernikahan dini itu sendiri? Yaitu dengan meyakinkan kedua orang tua bahwa kita itu bisa terhindar dari pernikahan dini tersebut. Yang pertama itu dengan meningkatkan yourself, kenali tandanya dan jangan terlalu bucin agar tidak terjerumus. Sekian. Oke, jadi untuk yang punya pasangan jangan terlalu bucin ya, kata Kak Kayla, agar kita tidak terjerumus. Jadi lebih mungkin ditingkatkan lagi nilai spiritualnya ya kan, maksud Kak Kayla gitu. Nah, terakhir nih untuk teman-teman sebelum sesi tanya jawab, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh media sosial untuk mendorong remaja dalam menikah di usia dan mental yang belum matang? Mungkin dari kamu Tia dulu, silahkan. Nah, baik, dampak dari sosial media memang terhadap pernikahan anak ini memang sangat besar, di mana pada zaman sekarang situs-situs dalam mohon maaf tanda kutip pornografi bisa diakses oleh semua orang. Nah, maka dari itu dibutuhkan pengawasan dari orang tua supaya dia bisa mengawasi tentang apa saja yang diakses oleh anaknya. Nah, sehingga anak ini terhindar dari pengertian-pengertian yang dia ambil dari video, semisal dampak baik dari pernikahan anak, sehingga dia juga mempunyai rasa ingin atau mau juga menikah seperti itu, padahal umurnya masih anak-anak. Nah, maka dari itu diperlukan pengawasan dari orang tua untuk mengakses media massa tersebut. Begitu, Kak. Oke, jadi
Kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya media sosial, ya besar sekali ya. Nah, seperti kata kamu Tia, bahwa orang tua itu harus mengawasi kita, ya kan? Sebagai orang tua, kita harus bisa mengawasi anak kita untuk apa sih yang akan mereka nonton dan apa yang mereka lihat di media sosial, tapi nggak banyak dari kita, dari lingkungan kita, ada orang tuanya yang mungkin kurang peka atau kurang peduli dengan anaknya. Mereka membiarkan kayak kamu, mereka cuma memberi HP, mereka nggak mengontrol itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari Kak Nur Wahyu gimana tuh? Kalau misalnya orang tua nggak mengontrol kita dalam bermedia massa, orang tua mungkin sibuk sampai nggak bisa ngontrol atau apa. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa memilah-milah apa yang harus kita nonton gitu. Baik, Kak. Seperti yang Kak En tadi katakan, kita itu harus memperbanyak edukasi. Karena di saat orang tua kita lagi sibuk dalam pekerjaan atau urusan lain-lain, maka diri kita sendiri yang harus mengarahkan bahwa kita itu harus seperti menonton podcast yang lebih bermanfaat, podcast pendidikan, atau video-video yang dapat memberikan edukasi yang baik terhadap diri kita, sehingga video-video negatif itu dapat terhindar dari kita. Sekian, Kak. Oke, jadi video-video yang mungkin kata Kak Nur Wahyu negatif ya, lebih baik diganti ke video-video yang udah jelas positifnya, seperti podcast pendidikan, seperti lab story ini, seperti lab kelas yang ada di YouTube TPP UNM, lebih baik seperti itu ya, Kak Nur Wahyu. Ya. Nah, mungkin untuk Kak Sri Ayu Landa, silahkan, bagaimana menurut Kak Sri Ayu itu seberapa besar sih pengaruh media sosial? Saya ulang lagi pertanyaannya untuk Kak Sri Ayu. Silahkan. Dalam mendorong remaja untuk menikah di usia dan di mental yang belum matang. Faktor media sosial ya, Kak ya? Iya. Ya, sebagaimana dapat kita lihat dalam kehidupan kita atau di lingkungan kita, bahwa pengaruh media sosial yang mendukung pernikahan anak itu sangat marak. Nah, untuk solusinya, kita harus pandai-pandai dalam memilih tontonan kita dalam media sosial. Karena dalam media sosial itu sudah banyak sekali dukungan-dukungan atau akun-akun yang mendukung pernikahan dini. Maka dari itu kita harus pandai dalam memilih tontonan kita. Mungkin itu, Kak. Oke, jadi sama ya jawabannya dari teman-teman sebelumnya. Kita harus pandai-pandai memilih apa yang akan kita nonton, apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita pilih gitu. Nah, teman-teman, itu dia beberapa pertanyaan dari saya ya. Nah, saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang udah join di Zoom hari ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya seputar tentang dampak dan kesehatan mental pernikahan dini, silahkan tinggal mungkin boleh untuk mengaktifkan kameranya, atau mungkin kalau misalnya malu-malu nih, boleh di chat aja di room chat, diketik pertanyaannya, ditulis namanya dan pertanyaannya, nanti saya bacakan gitu. Nah, tapi sebelum kita nunggu pertanyaan masuk dari teman-teman yang lain, gimana sih, saya mau tanya nih sama Kak, saya lihat sama Kak Nur Wahida ya. Saya mau tanya sama Kak Nur Wahida. Misalnya sudah tentu, saya mau tanya sama Kak Nur Wahida, bagaimana sih mungkin ada kata-kata untuk teman-teman yang udah telanjur nikah muda, mungkin karena paksaan atau lain-lain. Bagaimana sih Kak Nur Wahida menanggapi itu? Mungkin saya cuma memberikan saran.
ketika mengambil keputusan alangkah baiknya dipikir secara matang-matang agar tidak menyesal di kemudian hari. Mungkin itu saja Kak En. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Wahida. Nah, teman-teman udah ada pertanyaan yang masuk nih dari saya bacakan ya. Atas nama Nur Hanifah Sukiman. Nah, saya mau bertanya Kak, adakah dampak positif dari pernikahan anak ini? Wah, ini pertanyaan dari Kak Nur Hanifah ya. Mungkin boleh dijawab dulu sama Kak Mutiah Mutmainah. Silahkan Kak Mutiah. Baik, untuk dampak positif dari pernikahan anak itu sendiri, menurut saya dalam agama Islam itu ya, menjauhi zina, untuk terjauh dari zina, karena kalau kita menikah itu kan sudah pasti halal. Nah, menurut saya itu dampak positifnya. Baru satu dampak positif yang saya dapatkan dari pernikahan anak. Namun kalau untuk dampak positif dari pernikahan itu sendiri, di mana yang pertama itu sebagai wadah birahi manusia atau kebutuhan biologis. Nah, kemudian meneguhkan akhlak terpuji atau menunaikan ibadah karena menikah itu merupakan sebuah ibadah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memotivasi semangat ibadah, di mana pada saat kita telah menikah, nah kita memiliki motivasi ibadah karena seperti contoh yang kemarin-kemarin kita sholat, tidak ada yang suruh, nah sekarang sudah ada suami yang menyuruh kita untuk sholat, nah seperti itu. Kemudian melahirkan keturunan yang baik. Nah, seperti itu karena di mana yang kita ketahui, kita sebagai manusia itu bukan wajib ya, tapi kita juga memerlukan keturunan seperti itu, Kak. Oke, jadi pernikahan anak ini bisa positif kalau misalnya kita tahu ilmunya gitu, ya kan? Karena nggak mungkin kita menikah, misalnya nih ada yang nikah muda tapi nggak tahu ilmunya, mereka nggak beribadah juga, nggak sholat juga, kan itu sia-sia ya kan? Yang tadinya mau nikah beribadah tapi malah nikah nggak dapat apa-apa di dalamnya gitu. Nah, oke. Itu ya, teman-teman. Jadi, sebelum nikah, ya berilmulah gitu. Nah, teman-teman, mungkin satu lagi nih dari Kak, mungkin kita udah aja sesi tanya jawabnya karena waktunya udah selesai. Karena waktunya cuma 15 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab. Tapi mungkin boleh dikasih closing statement-nya dari Kak Kayla dulu, silahkan. Baik, kesimpulan dari untuk pertemuan kali ini dari saya sendiri yaitu menikah muda memang penting. Enggak penting sih, tapi kebutuhan beberapa orang. Cuman berpikirlah sebelum melakukan semua itu karena ada masa depan yang akan hilang ketika kita menikah muda dan jangan menyesalinya di kemudian hari ketika sudah memilih jalan tersebut. Terima kasih. Oke, jadi itu closing statement dari Kak Kayla. Nah, kalau misalnya dari Kak Nur Wahida nih, apa nih? Silahkan Kak Nur Wahida. Oke, makasih Kak En. Mungkin close statement dari saya itu, menikah adalah keinginan semua orang, tapi menikah tidak semudah yang dipikirkan orang-orang. Nah, mungkin ketika mengambil keputusan, yaitu kembali pikirkanlah secara matang-matang agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Mungkin itu saja Kak En dari saya. Ya, jadi dari Kak Wahida dipikirkan secara matang-matang ya, biar kita nggak menyesal di kemudian hari. Dan untuk Nur Wahyu sendiri, silahkan. Baik Kak, jadi menurut saya
menikahlah di saat usia Anda tepat atau pemikiran Anda itu sudah matang agar keluarga Anda itu terjalin hubungan yang harmonis dan sejahtera, Kak. Gitu. Jadi menikahlah di umur yang sudah matang dan di waktu yang udah tepat dari Kak Nur Wahyu. Nah, untuk Kak Sri Ayu sendiri nih, gimana? Ya, baik Kak. Pesan saya, menikahlah di saat sudah siap, jangan ikut-ikutan atau karena tuntutan faktor manapun. Jadi pesan saya, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mungkin itu Kak. Oke, jadi menikahlah di saat sudah siap, jangan ikut-ikutan. Ini bagus banget dari kata Kak Sri Ayu. Nah, terakhir dari Kak Mutia, silahkan. Baik, menurut saya itu pernikahan merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pada setiap agama dianjurkan untuk meneruskan keturunan dalam kelangsungan hidup manusia. Namun pada saat kita ingin melaksanakan pernikahan itu dibutuhkan persiapan. Nah, menurut saya lebih baik mencari tahu atau memperbanyak relasi-relasi tentang apa saja sih yang dibutuhkan dalam pernikahan. Nah, quote saya kali ini yaitu, stop pernikahan dini, mari raih cita-cita. Oke, jadi stop pernikahan dini, mari raih cita-cita. Wah, terima kasih ya kepada Kak Mutia, Kak Kaila, Kak Nur Wahida, Kak Nur Wahyu, serta Sri Ayu. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini, luar biasa sekali. Dan saya dapat simpulkan bahwa dampak dan kesehatan mental pernikahan anak itu sangat besar dampaknya. Pertama karena ada beberapa faktor yang terjadi karena pernikahan usia dini itu, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah atau edukasi yang kurang, faktor budaya atau tradisi, serta media massa. Nah, dampak dari pernikahan usia anak ini atau usia dini bagi anak adalah bisa dilihat dari resiko pendarahan atau keguguran bagi anak. Itu bahaya banget kalau misalnya kita masih di umur yang di bawah atau umur yang masih dini menikah dan hamil, itu dapat ada resiko tinggi terhadap pendarahan dan keguguran. Terus resiko kondisi bayi juga bisa menjadi buruk, serta bisa mengalami kecacatan, serta gangguan pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Betapa banyak dampaknya. Serta resiko kesehatan mental pasangan. Itu tidak hanya berdampak bagi kesehatan fisik, tapi juga pernikahan dini dapat mengganggu kesehatan mental seseorang ya teman-teman, dan pendidikan juga menjadi terhambat tentunya, dan muncul pekerjaan yang di bawah umur yang sulit untuk kita laksanakan, sehingga kita bisa kesulitan di dalam hal ekonomi. Dan bisa juga nih faktor penyebab dari pernikahan dini ada dari faktor pergaulan bebas, itu yang paling dekat dengan lingkungan kita sendiri, mungkin juga kurangnya sosialisasi, kurangnya edukasi, dan lain-lain. Dan cara untuk kita mencegah pernikahan dini yaitu tahu batasan dalam pergaulan. Terus kita bisa juga mengawasi pergaulan anak, ini khususnya untuk orang tua ya. Terus kita juga bisa membuka wawasan kita membuka wawasan kita dengan cara apa? Kita ngikutin edukasi-edukasi tentang pernikahan itu sendiri gitu. Terus tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk mencegah pernikahan dini ini. Dan tegas dalam mengambil keputusan seperti yang tadi udah kita lihat, yang udah teman-teman jawab ya. Bagaimana kalau misalnya orang tua yang menyuruh kita untuk menikah, itu kita harus bisa tegas dalam mengambil keputusan gitu, dengan memberi alasan yang tepat, yang sesuai, sehingga orang tua mau mengerti atau lingkungan sekitar mau mengerti bahwa enggak dulu untuk nikah muda, enggak dulu untuk nikah di usia yang masih belum matang gitu. Dan jangan mudah terbujuk. Mungkin ada yang pacaran terus diajak nikah,
nggak tahu mau makan apa, nggak tahu harus gimana ke depannya, cuma diajak nikah aja. Tapi kita kalau misalnya kita punya edukasi di dalam diri kita nggak akan mudah dibujuk-bujuk ke arah ke sana ya kan. Nah, itu dia. Terus itu dia teman-teman. Jadi kita stop pernikahan anak. Lagi-lagi pernikahan itu bukan hanya pernikahan yang satu hari aja kita akan bersama ya. Jadi tolong dipikirkan dan disiapkan secara matang gitu. Nah, itu dia. Dan sayang sekali teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Luar biasa sekali antusias dari teman-teman dan pemateri kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Muti ya, terima kasih banyak Kak Kaila, terima kasih banyak Kak Nur Wahida dan Nur Wahyu, dan juga Kak Sri Ayu. Semoga tetap sehat di era hujan badai ini yang nggak menentu, tetap sehat. Dan kegiatan hari ini teman-teman bisa dilihat atau dinonton ulang melalui YouTube TPPIP UNM. Hai YouTube. Jadi bisa dinonton kembali ya teman-teman. Dan ikuti terus kegiatan kami, Lab Series dengan mengunjungi Twitter dan Instagram @tppipUNM_official OFC untuk mendapatkan update selanjutnya. Nah, sedikit pantun untuk saya. Ibu di dapur memasak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya tutup acara ini, semoga esok kan bertemu lagi. Saya EN Apriani Nur, host Lab Series, pamit undur diri. Sampai jumpa di Lab Story episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.